Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Lutfi, NIM PO 714203191022. Kelas A, Program Studi Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat instrumen berupa hemometer metode Sahli. Untuk pengertian dari hemometer adalah sebuah alat instrumen yang digunakan untuk mengukur atau menetapkan kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode Sahli. Nah, untuk metode Sahli ini digunakan dengan cara hemoglobin diubah menjadi asam hematin. Kemudian warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna yang terdapat pada alat Sahli ini. Tujuan dari penggunaan hemometer ini yaitu menetapkan kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode Sahli. Selanjutnya yaitu komponen hemometer metode Sahli. Di sini ada gambar bahwa ini adalah komponen hemometer metode Sahli. Untuk komponen yang pertama yaitu botol regen. Jadi regen yang digunakan adalah HCl sebanyak 0,1 N. Kemudian ada kotak Sahli atau alat pembanding warna, di mana alat ini digunakan untuk membandingkan warna yang terjadi dengan standar warna yang terdapat pada alat ini. Kemudian ada tabung hemoglobin atau tabung Sahli, di mana tabung ini terbuat dari kaca, ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk persegi. Tiap tabung mempunyai kedua sisinya. Satu menyatakan kadar hemoglobin dalam persen dan satunya lagi menyatakan kadar hemoglobin dalam gram per desiliter. Kemudian ada pipet tetes, di mana pipet ini digunakan untuk meneteskan sejumlah cairan ke dalam tabung hemoglobin. Kemudian ada selang pengisap, di mana selang pengisap ini untuk mengambil atau mengisap sampel darah. Kemudian ada sikat pembersih, di mana sikat pembersih ini digunakan untuk membersihkan hemometer setelah digunakan. Kemudian ada batang pengaduk, di mana batang pengaduk ini digunakan untuk mengaduk atau mencampurkan darah dengan Aquades. Selanjutnya yaitu prinsip kerja hemometer. Prinsip kerja hemometer yaitu hemoglobin diubah menjadi asam hematin, kemudian warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna yang terdapat pada alat Sahli. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur atau menetapkan kadar hemoglobin dalam darah seseorang. Untuk alat yang digunakan adalah 1. Pipet hemoglobin atau pipet Sahli, kedua batang pengaduk, ketiga hemoglobinometer, keempat selang pengisap, dan kelima tabung pengencer hemomet. Selanjutnya regennya. Regen yang digunakan adalah regen HCl atau asam klorida sebanyak 0,1 N. Dan darah yang dimaksud atau darah yang diambil saat melakukan proses ini adalah darah yang telah diberi antikoagulan atau EDTA. Dan ingat, jangan lupa Aquadesnya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui nilai normal hemoglobin dalam darah seseorang, baik itu pria maupun wanita. Untuk pria, nilai normal kadar hemoglobin dalam darahnya seseorang yaitu 14-18 gram per desiliter. Kemudian untuk wanita, nilai normal kadar hemoglobinnya yaitu 12-16 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu cara penggunaan hemometer metode Sahli. Penetapan kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode Sahli didasarkan atas pembentukan asam hematin setelah darah ditambah oleh larutan asam klorida sebanyak 0,1 N. Kemudian diencerkan dengan menggunakan Aquades. Proses pengukuran secara visual ini dengan mencocokkan warna larutan sampel dengan warna batang gelas standar. Metode yang digunakan adalah membandingkan warna sampel darah dengan warna merah standar. Warna sampel darah didapatkan pada pemisahan globin dari hemoglobin dengan penambahan asam klorida untuk menghasilkan asam hematin yang warnanya diukur dengan kalorimeter. Hemoglobin darah diubah menjadi asam hematin dengan pertolongan asam klorida. Lalu kadar asam hematin ini diukur dengan membandingkan warna yang terjadi dengan warna standar. Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan atau menggunakan hemometer metode Sahli. Kesalahan pertama yaitu kemampuan untuk membedakan warna tidak sama. Kedua, sumber cahaya yang kurang baik. Ketiga, kelelahan pada mata. Keempat, alat-alat kurang bersih.
kelima pemipetan yang kurang akurat, dan yang keenam yaitu warna gelas standar yang sudah mulai pudar. Untuk pemeliharaan hymometer metode Sahli, maka lakukan dua hal ini. Hal yang pertama yaitu dengan membersihkan tabung menggunakan sikat pembersih. Dan hal yang kedua yaitu sebelum disimpan, pastikan tabung dalam keadaan bersih dan kering, agar tidak menimbulkan lumut. Sekedar informasi bahwa hymometer metode Sahli ini tidak bisa dikalibrasi. Apabila ada kerusakan, maka diganti yang baru. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai hymometer metode Sahli. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.